Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Istiqomah, NIM 4301011901126. Di sini saya akan memberikan penjelasan jawaban saya terkait dengan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Nah, yang pertama, kesan saya setelah melihat video dari wawancara dengan Bapak Sabtuari Sugiarto, saya sangat termotivasi untuk senantiasa terus semangat, bangkit dan terus berusaha untuk mencapai suatu hal yang ingin dicapai dalam hidup saya. Dan tak lupa diiringi dengan ikhtiar dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam menggapainya. Yang kedua adalah inspirasi. Nah, inspirasi yang saya dapat adalah dalam memulai suatu bisnis, jangan takut untuk gagal, dan tak lupa untuk selalu diiringi dengan ikhtiar dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah pesan. Nah, pesan yang dapat saya ambil dari video wawancara bersama Bapak Sabtuari adalah janganlah mendekati hutang dan teruslah mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baiknya manusia di mata Allah adalah manusia yang senantiasa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, yang terakhir adalah pelajaran. Pelajaran yang dapat saya ambil adalah jangan memulai sesuatu dengan jalan riba, karena kedepannya akan merugikan diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita. Mulailah dengan sabar dan nikmati setiap prosesnya, dibarengi dengan bersedekah dan juga membantu banyak orang. Jika kita memulai sesuatu dengan akad riba, kita akan dipertemukan dengan kehancuran, karena akad riba sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk video yang kedua yaitu video wawancara dengan Bapak Jody Protosuseno, kesan yang saya dapat adalah saya sangat kagum dengan usaha beliau dalam menanamkan hal baik bagi karyawannya seperti mewajibkan sholat duha bagi karyawannya dan mengadakan pengajian dengan para karyawan. Tanya itu beliau juga menanamkan pada karyawannya bahwa jangan pernah lupa dengan yang memberikan rezeki atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah inspirasi. Inspirasi yang saya dapat adalah jangan pernah meninggalkan sholat duha maupun sholat 5 waktu, membaca Al-Quran dan terus berdoa. Jadi melibatkan Allah dalam hal apapun itu agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mencapai impian kita. Yang ketiga adalah pesan. Pesan yang dapat saya ambil dari video wawancara dengan Bapak Jody Protosuseno adalah jangan pernah lupa untuk selalu berdoa, karena kunci dari sebuah kesuksesan adalah dengan berdoa. Teruslah semangat dan pantang menyerah dalam menjalani suatu usaha. Kemudian bersyukur dan juga perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang dapat saya ambil adalah dalam menjalankan suatu usaha, jangan pernah merasa gagal. Terus semangat dan pantang menyerah dalam menjalaninya. Berpikirlah bahwasanya itu belum berhasil, karena dengan itu kita dapat belajar dari kegagalan yang terdahulu dan dapat mencari titik kekurangannya di mana, kemudian diperbaiki dan mencoba cara yang baru. Nah, video yang terakhir yaitu video wawancara dengan Bapak Ibu Santosa. Kesan yang saya dapat setelah menonton video wawancara dengan beliau, saya sangat terkesan dan termotivasi dengan beliau karena beliau mengajak untuk menjadi pengusaha sejak muda dengan memulai bisnis secara bertahap dan dengan cara-cara sederhana. Jadi menurut beliau itu mimpi kita boleh besar, tetapi dalam mencapainya itu harus bertahap. Ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Yang kedua adalah inspirasi. Inspirasi yang saya dapat adalah saya menjadi tertarik dan ingin mencoba untuk memulai bisnis di usia muda saya saat ini. Kemudian pesan yang dapat saya ambil yaitu bisnis itu tidak harus bermulai dari ide, yang terpenting bisnis itu bermulai ketika kita menawarkan sesuatu apa saja, yang terpenting legal dan halal. Karena bisnis yang berintegritas itu adalah bisnis yang bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian untuk pelajaran yang dapat saya ambil dari video wawancara dengan Bapak Ibu Santosa adalah pentingnya untuk menanamkan sikap wirausaha dari dini. Dan jika ingin menjadi wirausahawan, disarankan untuk memperbanyak praktek dan jangan malu dalam menjalaninya. Karena kesuksesan dalam menjalankan bisnis tidak didapatkan secara instan, harus butuh kerja keras dan bertahap. Nah, kemudian dari ketiga wawancara tersebut yang paling saya sukai adalah wawancara dengan Bapak Jody Protosuseno. Saya benar-benar sangat kagum dengan beliau karena beliau ini selain seorang pengusaha sukses, beliau itu juga tidak lupa untuk berdakwah di sepanjang usaha beliau di dunia bisnis. Misalnya seperti beliau menanamkan sikap spiritual kepada karyawannya, contohnya saja dengan mewajibkan sholat duha, mengadakan pengajian, sampai menghafal Al-Quran. Kemudian jika saya diberikan kesempatan untuk interview bertema
menginspirasi usaha atau bisnis, pesan yang ingin saya sampaikan adalah semua pebisnis atau wirausahawan pernah jatuh dan gagal, hingga akhirnya menjadi sukses seperti sekarang. Jadi pesan saya, jangan pernah takut gagal dalam memulai usaha. Saatnya kita mengambil pelajaran dari pengalaman para pembisnis yang telah sukses. Dan hal ini dapat pula menjadi referensi bagi kita dalam membangun bisnis kita sendiri. Dari mereka kita bisa mendapatkan ilmu baru dan motivasi untuk diri kita yang dapat membantu kita untuk bangkit dari keterpurukan, terus semangat bersyukur dan tak lupa untuk selalu mempraktekkan apa yang sudah disampaikan ke dalam wujud nyata usaha kita. Kemudian pengusaha yang ingin saya wawancarai adalah Zaskia Sungkar, seorang desainer, pemilik brand fashion Kia dan Gerai Hawa, dan juga pemilik bisnis kuliner Jana Group. Nah, yang kedua adalah Martha Tilaar, pengusaha bisnis kosmetik yang juga bernama Martha Tilaar. Dan yang terakhir adalah Catherine Hindra Sucahyo, pendiri situs web e-commerce Zalora. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.